Selamat pagi JKI Mawar Sharon. Selamat pagi juga buat para sahabat yang menyaksikan lewat online maupun melalui radio siaran Iktus pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita sungguh diberkati karena saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan akan sangat-sangat memberi dampak buat kehidupan kita. Sebagaimana berapa banyak dari Bapak Ibu yang pagi hari ini sangat diberkati dengan tim Praise and Worship. Ya, saya sangat diberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani kita dengan sangat baik. Dan pagi hari ini, berikan tepuk tangan apresiasi buat mereka. Dan pagi hari ini saya senang karena dikunjungi oleh salah seorang teman baik saya, jauh-jauh dari Kopeng. Terakhir kali saya ngundang beliau, saya belum bisa memberikan proper introduction. Jadi pagi hari ini saya harap Bapak Ibu bisa menyambut teman saya yang luar biasa. Seorang yang menurut saya sangat rendah hati, diproses oleh Tuhan dari kehidupan yang tidak mudah, tapi sekarang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Orang yang berdedikasi punya kehidupan doa, menurut saya yang luar biasa. Dan tanpa berpanjang-panjang lama lagi, mari kita berikan sambutan yang paling hangat untuk Pastor Yusuf Rogo Yuwono. Silakan Pastor. Saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Shalom. Senang sekali hari ini boleh jumpa Ibu Bapak umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan saya sangat senang bulan ini gereja ini membahas topik yang menurut saya amat sangat penting. Kaitannya dengan memberi dan kaitannya dengan uang. Kenapa ini sangat penting? Uang tidak hanya kita cari, kita simpen, kita tabung, kita invest. Tapi uang menurut Alkitab penting untuk kita bahas karena uang itu jadi satu-satunya barang yang punya peluang, punya kesempatan jadi saingan Tuhan paling kuat. Itu uang. Orang berantem karena uang. Orang dipenjara karena uang. Mencuri karena uang. Narkoba karena uang. Korupsi karena uang. Bahkan hampir sebagian besar waktu dan hidup manusia dipakai untuk bergumul dengan benda satu ini. Makanya ketika gereja ini membahas ini menurut saya ini kesempatan yang sangat luar biasa. Lukas 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Pilihannya hanya dua nih. Tuhan atau Mamon. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tak heran kalau orang begitu dikuasai uang, dia akan lupa Tuhan. Karena sekali lagi ini benda yang jadi saingannya Tuhan paling kuat. Alkitab menandaskan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Pertanyaan buat semua kita. Mengapa sih uang bisa menjadi saingannya Tuhan? Jawabannya sederhana. Satu, karena orang menganggap uang itu bisa memberi rasa aman. Uang bisa memberi kemudahan. Uang bisa memberi kenyamanan. Uang bisa memberi gaya hidup. Uang bisa memberi kesenangan. Uang dipakai sebagai simbol keberhasilan. Punya banyak uang, suara kita akan didengar. Punya banyak uang, biasanya kita akan lebih dihormati. Kita bisa bicara dan lain sebagainya. Makanya enggak heran. Begitu seseorang punya banyak uang, sering dia tidak merasa butuh Tuhan.
Saya pernah membaca penelitian. Negara-negara yang takut Tuhan, negara itu diberkati Tuhan. Tapi efek buruknya, generasi berikutnya yang gak ngerti pendahulunya cari Tuhan dan takut Tuhan, hanya menikmati ketika sudah diberkati, mereka jadi lupa Tuhan. Betul, uang bisa jadi saingannya Tuhan. Uang kalau jadi tuan, dia akan jadi tuan yang jahat. Tapi kalau uang itu kita tempatkan jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik. Makanya Alkitab mengingatkan kita, kenapa kita nggak boleh mengandalkan uang, kenapa kita nggak boleh mengandalkan kekayaan kita. Bukan berarti nggak boleh kaya. Yang Tuhan mau silakan kaya, tapi hati tetap melekat bergantung sama Tuhan. Lukas 12 ayat 13 sampai 21, kita nggak baca semua, dan 1 Timotius 6 ayat 17. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ayat 14, Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, kata Alkitab, buat semua kita pagi hari ini, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan mau di tengah kita dilimpahi, di tengah kita dicurai berkat, hati tetap bergantung pada Tuhan, bukan pada kekayaan atau berkatnya. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah, ini tugas kita, kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Uang bisa membuat kita jatuh dalam kesombongan. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Umat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan uang, ada satu statement yang sampai hari ini saya ingat baik, perkataannya John Wesley. Dia berkata seperti ini, berkaitan dengan uang. John Wesley berkata seperti ini. Gain all you can. Artinya apa? Dapatkan uang sebanyak mungkin yang Anda bisa. Kemudian dia melanjutkan, save all you can. Simpan sebanyak mungkin yang engkau bisa. Yang ketiga dia ngomong, give all you can. Beri sebanyak mungkin yang Anda bisa. Statement pertama, gain all you can. Cari uang sebanyak-banyaknya. Dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi yang penting, jangan korbankan kesehatan, jangan korbankan keluarga, jangan korbankan saudara, dan jangan korbankan hati nurani. Boleh cari uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan korbankan keempat hal tadi. Minggu ini, gak kebetulan, saya sama istri ketemu orang-orang jenis ini. Mereka cari uang sebanyak-banyaknya sampai lupa waktu. Tapi akhirnya kehilangan kesehatan mereka. Di minggu ini kami berkunjung ke salah satu teman dan dia mengakui. Dia sebut nama istri saya, Lia, aku sudah dapat apa yang dulu aku impikan.
Dia punya mobil mewah, punya rumah mewah. Tapi kemudian dia berkata, tapi sekarang aku kehilangan kesehatanku. Dan dia minta tolong istri saya untuk melanjutkan atau membantu usaha dia. Akhirnya istri saya membantu. Di minggu ini juga gak kebetulan, saya ketemu orang yang gara-gara uang, dia kehilangan hati nuraninya. Pendeta, tapi dia korupsi. Dia memakan uang proyek yang sedang kami kerjakan. Akhirnya saya oleh pimpinan diberi tugas untuk menyelesaikan itu. Boleh cari uang yang banyak, tapi jangan kehilangan kesehatan. Jangan korbankan keluarga, jangan korbankan saudara, dan jangan korbankan hati nurani. John Wesley berikutnya juga ngomong, save all you can. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Jangan boros, tapi juga jangan pelit. Hidup sederhana, hidup seadanya. Tapi Pastor Yusuf, kalau saya nggak bisa simpen karena selalu pas. Yang didapat yaitu pas saja habis. Nasihat saya mungkin, hiduplah dari 80% pendapatan kita. Supaya 10% tetap bisa memberi perpuluhan. Minimal 10% tetap bisa kita simpan. Dan statement John Wesley yang terakhir dia berkata, give all you can. Beri sebanyak mungkin yang Anda bisa. Minimal Tuhan tuh sudah kasih kita 5T. T yang pertama adalah treasure atau harta, kekayaan, uang. Kita bisa berbagi itu. T yang kedua adalah time, waktu, hidup. Tuhan sudah kasih kita itu. T yang ketiga talent. Talenta, bakat, kemampuan. Tuhan juga sudah kasih kita itu. T yang keempat, testimoni. Perjalanan kita dengan Tuhan akan menghasilkan kesaksian. Jangan simpan itu sendiri. Bagikan itu. T yang kelima adalah temple. Tuhan panggil kita untuk jadi baitnya. Kita bertanggung jawab untuk kerohanian sekitar. Kita jadi terang, kita jadi garam. Kelima T ini perlu kita beri ke sesama kita, ke rekan-rekan kita. Setuju katakan amin. Nah, karena bulan ini kita berbicara tentang giving, kita berbicara tentang memberi, saya akan fokus pagi hari ini dengan memberi aja. Kalau ibu bapak suka tema khotbah, saya kasih tema judul pagi hari ini adalah memberi yang terbaik. Atau excellent sacrifice, korban yang terbaik. Saya jadi teringat perkataan Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau pernah berkata seperti ini dalam salah satu khotbahnya. Kalau memberi tidak mendatangkan apa-apa kecuali kekurangan, mengapa iblis selalu mencoba menahan dengan menakut-nakuti ketika kita mencoba ingin memberi? Pikir. Ada selebriti yang sering kali ngajak kita pikir gitu kan. Sama, statement ini perlu kita pikir. Kalau memberi tidak membawa dampak yang luar biasa, mengapa iblis selalu menahan kita ketika kita ingin memberi? Betul apa betul? Jangan segitu, kebanyakan. Seringkali kan iblis ngomong gitu, betul buat kita? Berarti ibu bapak, saudara-saudari semua, berarti memang ada sesuatu yang dahsyat dengan kebenaran ini. Berarti memang ada sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan kebenaran memberi ini. Nah, berbicara tentang excellent sacrifice, berbicara tentang korban yang terbaik, saya langsung teringat 3 orang.
Nah, kita akan belajar pagi ini. 3 orang ini. Yang pertama adalah Hana. Tercatat dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Kita nggak usah baca ayatnya karena terlalu panjang. Saya singkatkan aja ringkasan-ringkasan dari pasal ini. Hana, wanita yang menurut saya ngalami hal yang nggak enak. Sangat tidak enak. Kalau kita di posisi dia mungkin ada yang kuat, ada yang enggak. Apa sih yang dialami Hana? Ayat 2 Alkitab menjelaskan buat kita. Penina punya anak, Hana enggak punya. Ayat yang ke-6, Penina ini selalu menyakiti hatinya. Mungkin dia ngejek, kamu gak punya anak. Hah? Aku punya. Kemudian ayat 7, apakah ejekannya ini terjadi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Ternyata enggak. Ayat yang ke-7, ejekan yang Hana terima ini terjadi dari tahun demi tahun. Penina menyakiti dia. Bisa kebayang ibu bapak? Ada orang nyakiti kita tahun demi tahun. Saya membayangkan perasaan Hana pasti sangat sakit. Hatinya pasti gundah gulana. Akhirnya dia putuskan, ayat yang ke-10, dengan hati yang pedih. Hana berdoa kepada Tuhan. Karena dia sedang punya pergumulan yang panjang. Sebuah pergumulan yang gak hanya sebulan, 2 bulan, tahun demi tahun dialami itu. Bahkan saking pedihnya hatinya, dia berdoa begitu rupa. Pendetanya, ayat yang ke-13, pendetanya menyangka dia sedang mabuk. Bu Hana, kok doanya kayak gitu? Kamu sedang mabuk ya? Ayat 15. Dia menjawab, menerangkan pendeta yang menegur dia. Enggak Pak Pendeta. Saya ini begitu susah hati. Jawab Hana demikian. Ibu bapak bisa bayangkan pergumulan wanita ini begitu pelik. Begitu berat. Pengen apa? Pengen punya anak. Ayat 20. Yang dinanti-nanti. Yang digumul-gumulkan. Akhirnya dia dapatkan. Hana mengandung dan punya anak. Tapi kalau hanya berhenti di sini, kisah ini kurang menarik. Apa kaitannya dengan excellent sacrifice? Enggak ada. Tapi ternyata kisahnya enggak berhenti di sini. Kisahnya berlanjut. Di ayat 22 sampai ayat 28. Setelah yang ditunggu sekian tahun didapat. Setelah yang dinanti-nanti didapat. Apa yang dia kerjakan dengan barang atau sesuatu yang didapat. Dia persembahkan barang itu. Dia persembahkan yang lama dinanti itu. Ketika saya membaca ini, wow. Menurut saya ini adalah contoh dari excellent sacrifice. Ibu bapak mungkin berkumpul, pernah berkumpul. Pengen punya sesuatu. Wah, gara-gara itu pernah dihina, pernah dibully, pernah diejek, pernah dicaci. Pergumulan itu enggak sebentar, lama sekali. Kira-kira kalau kita sudah dapat, sesuatu itu akan kita apakan? Pasti kita akan simpan dengan baik. Pasti kita akan jaga dengan baik. Pasti kita akan pertahankan itu dengan baik, betul? Karena mengingat perjuangan untuk dapatnya ini enggak mudah. Tapi beda dengan Hana. Begitu dapat, justru dipersembahkan ke Tuhan. Wow.
Ini contoh excellent sacrifice. Ini contoh korban yang luar biasa. Tapi saya tahu Tuhan kita itu bukan Tuhan yang average, bukan Tuhan yang rata-rata. Tapi dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu gengsinya tinggi Bapak Ibu. Dia Hana kayak gitu. Mungkin Tuhan berpikir, enak aja kamu gitu. Tak kasih kamu yang lebih besar. Karena Tuhan tuh gengsinya tinggi. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki. Dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca ayat ini luar biasa. Hana cuma bergumul, Tuhan beri aku anak, beri aku anak. Setelah punya dikasih, Tuhan gengsinya tinggi. Tak kembalikan 5 anak buat kamu. Kemudian yang dikasih, kamu minta anak buat kepadaku. Aku kasih kamu nabi. Wow, gengsinya Tuhan itu luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada excellent sacrifice. Tokoh kedua. Sebentar. Sebelum ke sana, kenapa tadi bisa Anda ngalami pelipat gandaan istilahnya ya? Saya jadi teringat perkataan Pastor Adi Sutanto. Dia berkata seperti ini. Sikap kita terhadap berkat menentukan berkat-berkat berikutnya. Dikasih 100 juta sama Tuhan, dihabisin sendiri, gak inget yang lain, sudah barang tentu 100 juta berikutnya pasti gak akan datang. Sikap kita terhadap berkat menentukan berkat-berkat berikutnya. Tokoh kedua, excellent sacrifice. Tokoh kedua adalah Abraham. Kisah ini tercatat di Kejadian pasalnya yang ke-22. 3 tokoh yang akan saya sampaikan nanti punya kesamaan ketiganya. Dan itu akan jadi simpulan kita pagi ini. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mirip-mirip dengan Hana, tapi bedanya kalau Hana sama sekali belum punya tadi, kalau ini udah punya. Yang punya, yang satu-satunya diminta dipersembahkan. Kalau punya 2, 3 atau 10, diminta 1 nggak kerasa. Tapi cuma punya 1, diminta yang 1 itu. Tapi yang menarik, ayat 1, tadi Abraham tuh menjawab, ya Tuhan. Pak Petrus Agung pernah mengkhotbahkan ayat ini. Ya Tuhan di sini itu artinya bukan hanya sekedar ya Tuhan. Tapi ianya itu adalah ya yang karena cinta. Ianya ini artinya Tuhan engkau mau apa aja, aku siap melakukannya, akulah hambamu, aku ini hamba karena aku cinta ke engkau. Itu arti kata ya yang cuma 2 huruf itu. Tapi itu artinya panjang banget. Itu ya. Jadi Abraham ini mengerjakan ini karena cinta. Ini yang penting. Nanti kita ke sana. Nah, ayat 16 sampai 18. Setelah Abraham berhasil
memberi korban terbaik. Apa respon Tuhan? Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Pertanyaan saya, apakah berkat ini yang awalnya Abraham cari? Tentu tidak. Ini hanya efek, ini hanya dampak. Yang Abraham kerjakan hanya tadi. Aku akan selalu berkata iya untuk apa yang engkau mau Tuhan. Karena aku ini budakmu. Aku rela jadi budak karena aku mencintai engkau. Tuhan rindu cari hati yang demikian. Yang ketiga, Salomo. Ini makin jelas. Tokoh yang ketiga adalah Salomo. Berbicara excellent sacrifice. Ada di 1 Raja-Raja 3, saya baca 3 ayat saja, ayat 3 sampai 5. Ayat yang ketiga. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi berikutnya itu hanya ekspresi dari akar yang ada di sini, yang terjadi di sini. Ada hati yang mengasihi Tuhan. Kemudian hati yang mengasihi Tuhan itu terekspresi dengan apa? Dia hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan, ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat 4. Ini ekspresi dari apa yang terjadi di sini, di hati. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk apa? Mempersembahkan korban. Karena apa yang terjadi di sini? Ada banyak ekspresi yang bisa terjadi di luar. Dan yang terjadi dalam Salomo, dia persembahkan korban. Apakah korbannya biasa-biasa? Tidak. Dia pilih bukit pengorbanan yang paling besar. Kalau tempatnya aja besar itu artinya karena dia punya korban yang besar. Makanya butuh tempat yang besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Makin clear. Salomo mempersembahkan itu karena tadi ayat yang ketiga itu ia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan yang menarik buat saya ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Yang menarik kalimat berikutnya, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ibu bapak, ini kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Kenapa? Karena setiap kemunculan Tuhan di PL itu biasanya selalu membawa instruksi atau perintah. Tapi kali ini kemunculan Tuhan dengan Salomo beda, gak bawa perintah. Tapi membawa penawaran. Keren banget. Selidiki dari PL tuh. Tuhan jumpai Nuh, Tuhan kasih perintah buat bahtera. Tuhan jumpai Abraham, Tuhan kasih perintah pergi dari negerimu. Tuhan jumpai siapa aja di PL. Seringkali Tuhan tuh ngasihnya perintah. Tapi kali ini ketika ada hati yang mengasihi Tuhan, diekspresikan dengan memberi korban terbaik. Tuhan gak datang kasih perintah. Tuhan datang kasih penawaran. Kamu pengen apa, Salomo? Seandainya Tuhan jumpai kita dengan pertanyaan yang sama. Kalau hati kita nggak dikuasai cinta, mengasihi Tuhan,
yang muncul dari mulut kita adalah kedagingan. Aku pengen Ferrari, aku pengen hotel 10, semua pasti kedagingan. Tapi kenapa Tuhan berani ngomong, nak, kamu pengen apa? Karena Tuhan tahu kedalaman hatinya. Ketika aku kasih tawaran, pasti bukan macam-macam yang keluar dari mulutnya. Karena hatinya begitu mengasihi aku. Dari simpulan, dari ketiga tokoh ini, mengapa mereka bisa memberi yang terbaik? Karena isunya bukan di pemberian itu, tapi isunya adalah mereka punya hati yang sangat mengasihi Tuhan. Memberi yang terbaik itu hanya ekspresi dari apa yang terjadi di sini. Ada hati yang sangat mengasihi Tuhan. Saya jadi teringat ketika Abraham mempersembahkan 10% ke Melkisedek. Dan akhirnya itu jadi salah satu rujukan kita memberi perpuluhan. Kebayang gak sih ibu bapak, kalau Abraham itu memberinya gak 10%, tapi 40% ke Melkisedek. Mungkin sebagian besar orang Kristen akan nyesel jadi Kristen. Aduh nyesel, kenapa sebesar itu. Tapi kebayang juga enggak kalau Abraham ini ngasihnya ke Melkisedek cuma 2%. Melkisedek, ini aku kasih 2%. Wah mungkin semua orang Kristen akan berkata, ini yang cocok ini. Cuma ngasih 2%. Isunya tidak di situ. Isunya itu di hati yang mengasihi Tuhan. Karena kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita nggak akan pusing 10%, 2%, 5%, 20%. Ketika betul-betul hati kita ini mengasihi Tuhan, kita tuh akan berkata, Tuhan semua ini dari Engkau, semua ini aku pakai untuk Engkau. Perkataan ini hanya bisa keluar dari orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Ibu bapak, kalau belum mampu memberi banyak, beri aja 3%. Beri aja 5%. Tapi saya terlalu yakin, semakin dewasa kita, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, kita akan memberi dengan sukacita, tidak terpaksa seperti yang Pastor Iman khotbahkan di minggu pertama. Dan kita nggak akan pusing lagi dengan berapa persen. Justru kita akan jor-joran dalam artian karena kita merasakan kasihnya Dia yang begitu besar. Akhirnya kita akan memberi juga. Yang nggak lagi dipusingkan dengan persen-persen tadi. Saya punya cerita lah, apa yang perjalanan saya ketika saya belajar mengasihi Tuhan. Terjadi di tahun 2009 yang lalu ketika saya mengawali pelayanan. Lulus S1 2008 dan saya pelayanan. Dan kemudian disitulah saya belajar. Tuhan aku gak maulah jadi hamba Tuhan biasa-biasa. Aku maulah mengalami Engkau termasuk di area keuangan. Nah di awal tahun 2009 saya ingat persis. Di gereja di mana saya pelayanan, minggu pertama di bulan itu, di tahun itu, saya ingat itu tanggal 3. Jumat itu tanggal 1, Minggu tanggal 3. Jumat itu doa pengerja, gembala berkata seperti ini, minggu besok, minggu pertama, kita akan bawa persembahan terbaik buat Tuhan. Itu hari Jumat. Hari Sabtu saya berpikir, Tuhan yang terbaik yang aku punya apa ya? Tuhan yang terbaik yang aku punya apa ya? Tiba-tiba kayak ada impresi di hati. Ya gajimu itu toh bulan ini toh yang baru aja kamu terima toh. Kan kamu hanya punya itu. Oh Tuhan kok mau ini toh gajiku itu toh. Itu yang terbaik. Wah terus nanti aku hidup pakai apa? Januari 31 hari.
Ini baru tanggal 2, besok tanggal 3. Padahal 31 hari. Hari Minggu, saya ke ATM, Pak. Saya ambil semua gaji saya. Aduh, berat kali rasanya itu. Mau masukkan semua ke amplop itu. Wah, jangan-jangan ini bukan suara Tuhan ini ya. Saya berharap itu bukan suara Tuhan gitu kan. Tapi saya teringat perkataan Pak Yusa Cipto. Jadi orang Kristen harus berani gila. Kalau enggak gila enggak orang Kristen. Wah, saya langsung masukkan. Berani gila. Enggak peduli nanti hidup pakai apa. Terus saya bawa itu. Didoakanlah kami, maju ke depan satu-satu, didoakan. Saya nangis dulu Bapak. Nangis saya. Korban, kalau enggak sakit, itu bukan korban. Korban itu sakit. Sakit ya. Didoakan. Ya, pendeta yang doain seneng-seneng aja kan. Dia enggak tahu habis ini saya hidup pakai apa kan. Ya sudah. Tapi habis saya memberi taat, di sini ini ada sukacita yang belum pernah saya alami. Saya teringat perkataan Pastor Samuel Handoko. Kebahagiaan kekristenan itu ditemukan di dalam ketaatan. Saya alami itu. Oh, terima kasih Tuhan. Oke. Puji Tuhan, masih hidup bulan itu. Kalau saya mati kan saya nggak bisa berdiri di depan Ibu Bapak hari ini kan. Itu Januari. Puji Tuhan. Februari kami ada doa hari Sabtu. WL-nya itu mimpin, kami hanya lesehan pakai gitar gitu. Yang besok pelayanan hari Minggu gitu. Tiba-tiba WL-nya itu narik persembahan. Dan dia ngomong lagi, yuk kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Perkataan itu tuh tiba-tiba kayak masuk lagi di saya. Dip. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Waduh, langsung saya tanya Tuhan, Tuhan engkau mau gajiku lagi ya? Nah itu yang terbaik tuh. Waduh Tuhan, langsung disuruh persembahan. Lah saya kan gak pada uang cash. Saya langsung taruh aja ATM saya di kantong gitu. Jet gitu. Habis doa kan, amin, amin. Kemudian bendahara ngitung-ngitung. Loh ini kok ada ATM, ATM saya siapa? Terus saya, itu ATM saya. Loh ngomongin maksudnya? Ya nanti tak jelasin aja lah. Terus saya pergi ke ATM lagi. Terus saya kasih lagi. Gaji saya di bulan Februari itu. Ya udah. Gak apa-apa lah. Januari, Februari. Kemudian Maret juga terjadi yang sama. Kok 3 bulan Tuhan? Apa belum cukup Tuhan? Terus April Tuhan sekalian aja lah ya April ya. Kasih aja lah sekalian. Mei, Juni. Wah saya senang. Tuhan gak ngomong apa-apa sama saya. Saya berpikir, wah terima kasih Tuhan engkau dapati aku lulus. Karena engkau sudah tidak lagi ngomong apa-apa. Saya teringat. Mei, Juni. Saya pakailah gaji saya karena Tuhan gak ngomong apa-apa. Juni akhir. Tiba-tiba tuh ada suara. Di hati ya Ibu Bapak ya. Yusuf, aku mau 2 bulan gajimu. Kaget saya. Ya saya protes. Tuhan, lah kau kan gak ngomong apa-apa. Ya tak pakailah Tuhan. Tiba-tiba kayak Roh Kudus itu ngingetin. Kalau engkau pengen benih, kalau kau pengen nabur benih, minta ke dia sumber benih. Langsung saya spontan aja. Itu sambil lalu doanya. Jadi bukan doa yang kusuk. Sambil lalu, Tuhan aku minta benih. Amin. Ya karena saya juga, masa ada benih. Dari mana? Dari Hongkong benihnya. Itu kan gak mungkin lah itu kan. Gak percaya saya Ibu Bapak. Gak percaya saya. Saya masuk kantor. Siang-siang ada orang ngajak saya makan. Seorang pendeta. Ya dengan beliau saya belajar banyak. Setiap kali beliau jumpai, ngajak makan tuh saya kesempatan itu untuk berguru dengan beliau.
di tempat makan nggak terjadi apa-apa. Pulang makan, kami mau masuk mobil, tiba-tiba pendeta itu bisa keluarin amplop, kasih amplop tuh ke saya. Aku dititipin orang ngasih ini ke kamu. Saya tanya, dari siapa Pak? Biar saya bisa mengucapkan terima kasih. Orangnya nggak mau diberitahu, ini buat kamu. Ya udah Pak, sampaikan terima kasih ke beliau yang ngasih ini ya Pak. Ya, betapa kagetnya saya. Ketika sampai ke kamar saya buka, isi amplop itu persis 2 bulan gaji saya. Langsung saya teringat apa mau Tuhan buat saya. Tuhan engkau mau 2 bulan gajiku kan? Ya. Terus saya tanya lagi, untuk siapa Tuhan? Kasih ini hambaku yang mau ke Amerika. Ada seorang suami istri, hamba Tuhan, mau pelayanan ke Amerika. Saya kasih dia. Sambil saya dalam hati ngomong, uangku udah sampai Amerika. Kelak aku juga sampai Amerika gitu kan. Betul, 2015 saya betul-betul ke Amerika. Karena 2009 uang saya sudah sampai sana dulu. Seperti itu. Tinggal 16 detik. Singkat cerita aja ya, Ibu Bapak ya. Di tahun itu, pergumulan ada. Tapi saya dimampukan oleh kekuatan Tuhan. 1 tahun itu saya menabur gaji saya. Tuhan kok jahat ya. Ngambil uang anaknya. Enggak. Kesannya Tuhan ngambil. Tapi ketika dia ambil, dia kembalikan jauh lebih banyak. Sejak 2010, saya nggak pernah lagi hidup dari gaji. Karena Tuhan selalu memberi lebih dari gaji resmi. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau engkau merasa kok Tuhan mau ambil ya sesuatu dari aku, relakan aja. Karena kalau Tuhan mau ambil, dia akan kembalikan jauh lebih banyak. Yang kedua, kalau Tuhan mau ambil sesuatu yang berharga dalam hidup kita, itu artinya kita sedang dianggap jadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Anda berani minta uang kepada orang yang belum Anda kenal? Tidak mungkin berani. Tapi Anda kalau pas butuh, tiba-tiba ada sahabat terbaik, Anda berani ngomong ke dia? Pasti berani. Jadi kalau Tuhan mulai senggol Anda, pingin sesuatu yang terbaik dari Anda, itu artinya kita diangkat oleh dia. Jadi sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Saya nambah dikit ya Pastor ya. Oke. Banyak ya gak apa-apa ya. Ini masih 11 halaman soalnya. Berikutnya Ibu Bapak. Jadi kita perlu memberi karena didrive oleh cinta. Tapi Alkitab juga mencatat ada sikap-sikap lain yang perlu kita kembangkan ketika kita memberi. 1, kita perlu memberi dengan sukarela. 2 Korintus 8:4. Yang kedua, kita perlu memberi dengan murah hati. 2 Petrus 9 ayat 5. Yang ketiga, kita perlu memberi dengan pengorbanan. Yang keempat, kita perlu memberi dengan sepenuh hati. Yang kelima, kita perlu memberi dengan sukacita. Dan yang keenam, kita perlu memberi dengan rahasia. Kalau tangan kananmu ngasih, jangan sampai tangan kirimu tahu. Gitu, nggak usah. Singkat aja, 5 menit lagi saya selesai. Apa yang terjadi ketika kita belajar memberi atau belajar murah hati? Yang pertama, murah hati itu sarana terbaik untuk kita memuliakan Tuhan. Generosity honor God. Saya jadi teringat cara Pak Adi Sutanto mendidik Pak Petrus Agung untuk memberi perpuluhan.
Ketika beliau Pak Petrus Agung masih SMA, Pak Adi ngasih tahu, belajar taat, setia, kasih perpuluhan. Pak Agung menjawab, lah uangku, sakuku masih dikit, perpuluhanku apa artinya? Pak Adi kemudian menjawab, minimal perpuluhanmu itu nanti bisa buat beli perangko. Nanti bisa buat mengirimkan buletin kita. Nanti ada satu pembaca yang terberkati. Betul memang. Kemurahan hati kita itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan karena orang-orang merasa terberkati. Amin. Ya, yang kedua, murah hati itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Generosity draw me closer to God. Yang untuknya kita invest pada sesuatu itu kita nilai penting dan banyak waktu yang kita akan habiskan di dalamnya. Nah kalau kita invest dengan Tuhan lewat doa, lewat baca Alkitab, kita akan jadi dekat dengan Dia. Satu ayat ini yang terbesit di kepala saya. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your life. Wow. Tujuan dari perpuluhan itu adalah untuk mengajar kita untuk selalu menempatkan Tuhan di tempat yang terpenting di hidup kita. Luar biasa ayat ini. Mengapa orang yang memberi perpuluhan diberkati Tuhan? Pastor, tapi ada juga memberi perpuluhan gak diberkati Tuhan? Mungkin karena paradigma tentang perpuluhannya keliru. Ayat ini memberitahu kita, kenapa sih kita memberi perpuluhan? Perpuluhan itu ekspresi engkau yang terutama, yang paling penting dalam hidupku. Makanya dia beri perpuluhan. Dan perpuluhan jangan diberi ketika yang lain sudah dipakai, jangan. Perpuluhan itu ibarat tumpeng. Potongan pertama biasanya dikasihkan ke orang terpenting, betul? Nah, tumpeng itu juga sama. Potongan pertama gaji kita, berkat kita, kasih ke Tuhan. Ini loh ayatnya. Oh tadi, udah hilang ayatnya. The purpose of tithing is to teach you, untuk ngajar kita, always put God first in your life. Amin, umat Tuhan. Yes. Yang ketiga, murah hati membuat kita makin serupa dengan Yesus. Praktek aja murah hati. Lama-lama orang akan mengerti. Kamu Yesus banget ya. Ya, memang kita dipanggil untuk serupa dengan Dia. Yang keempat, kemurahan hati itu antivirus terbaik untuk penyakit yang namanya materialisme. Antivirusnya adalah murah hati, belajar memberi. Orang matre yang ada di benaknya hanya bagaimana aku dapat. Memberi itu menghancurkan pelit dan cinta uang. Belajar memberi. 1 Timotius 6 ayat 18. Tell them to use their money to do good. Kasih tahu mereka tuh untuk memakai uangnya untuk hal-hal yang baik. They should be rich in good work and should give happily to those in need. Mereka harus kaya dalam pekerjaan yang baik dan mereka harus memberi dengan happy untuk orang-orang yang membutuhkan. Always being ready to share with other whatever God has given them. Dan harus selalu siap membagi apa yang sudah Tuhan beri buat orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima, kemurahan hati itu ekspresi iman. Generosity demonstrate my faith. Yang keenam, kemurahan hati menunjukkan karakter kita. Yang ketujuh, kemurahan hati mendatangkan berkat. Yang kedelapan, kemurahan hati meningkatkan kebahagiaan. Yang kesembilan, kita nggak bisa bahas satu persatu karena waktu saya habis. Yang kesembilan, kemurahan hati memperluas pengaruh kita. Jelas banget. Pastor Iman, Pastor Albert juga singgung ayat ini. The word of generous get larger and larger. The word of stingy get smaller and smaller. Kemurahan hati meningkatkan pengaruh kita. 10, ada upah dalam kekekalan ketika kita memberi. Anda pernah enggak Ibu Bapak berpikir atau bertanya, kenapa sih di Taman Eden harus ada pohon yang buahnya dilarang untuk dimakan? Betul? Kenapa sih harus ada pohon pengetahuan baik dan buruk yang buahnya enggak boleh dimakan? Jawabannya sederhana.
Dan kenapa sih kita harus memberi perpuluhan? Nah, 2 pertanyaan ini jawabannya sama. Kenapa Tuhan tempatkan pohon itu di tengah-tengah ribuan mungkin atau ratusan ribu pohon yang boleh dimakan? Supaya Adam ingat bahwa taman ini bukan miliknya, tapi taman ini milik Tuhan. Dikasih tanda 1 pohon, yang lain boleh dimakan. Ibu Pak bisa kebayang gak? Ada ratusan ribuan pohon, kan kita ibaratnya kitalah pemilik taman itu kan. Tapi untuk menjagai hati supaya kita gak jadi pemilik, Tuhan kasih 1 pohon. Yang ini jangan kau sentuh. Karena Tuhan ingin nandai Adam, semua ini masih punyaku loh, bukan punyamu. Walaupun kamu yang nempati, walaupun kamu yang ngelola, walaupun kamu yang mengusahakan. Kan udah kayak milik sendiri tuh bagi Adam. Betul? Nah, kenapa kita diminta Tuhan memberi perpuluhan? Sama. Bukan hanya perpuluhan yang aku punya, tapi 90 itu juga aku punya. Ulangan berkata seperti ini, Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapatin kekayaan. Jadi kalau kita bisa dapat kekayaan, itu karena Tuhan. Dan Tuhan cuma ngingetin kita lewat perpuluhan supaya sadar bahwa semua itu miliknya Tuhan. Setuju, katakan amin. Saya tutup sharing saya dengan 1 kisah hewan yang bernama luwak. Ada seekor luwak. Ada lubang kecil. Dan ada pagar yang rapat menutupi kebun anggur. Luwak dari luar kebun anggur pengen sekali masuk ke kebun anggur dan menikmati semua anggur yang sudah matang. Tapi badannya terlalu besar untuk masuk ke lubang itu. Luwak berpikir, gimana caranya supaya aku bisa masuk ke kebun anggur? Dia puasa. Akhirnya badannya kecil lagi. Dan dia bisa masuk kebun anggur. Apa yang terjadi ketika dia masuk kebun anggur? Dia makan banyak anggur, badannya besar. Gemuk dia di luwak besar. Ketika dia sudah besar, gemuk, dia pengen keluar kebun anggur. Tapi dia lihat lubang yang kemarin dia pakai untuk masuk. Ternyata dia sadar, badanku sudah terlalu besar untuk aku keluar lewat lubang ini. Ketika dia ingin keluar, akhirnya dia harus puasa lagi. Supaya dia bisa keluar dari kebun anggur itu. Bukankah hidup kita sama seperti luwak ini? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terus lanjutannya, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kebun anggurnya akan kita tinggal. Datang kita kurus, keluar juga kita kurus. Datang ke dunia kita enggak bawa apa-apa. Pulang ke surga kita juga enggak bawa apa-apa. Mumpung masih hidup. Mumpung di tangan ini dipercayai banyak hal oleh Tuhan. Pakai ini dengan yang terbaik. Untuk jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan juga buat sesama yang membutuhkan. Bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga. Ibu bapak belajar sesuatu hari ini? Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal
semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Doa saya untuk umat Tuhan di tempat ini, biar kita punya hati hamba. Ingat, datang gak bawa apa-apa, pulang juga kita tinggal semua. Mumpung masih hidup, 5T yang Tuhan percayakan ke kita: treasure, time, talent, testimoni, temple. Kita pakai dengan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berkat buat kanan kiri. Amin. Boleh kita buka tangan kita sama-sama, nyanyikan refnya, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, amin, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mr. Iman bisa berdoa. Sebelum saya doa, yuk kita berikan apresiasi yuk paling terbaik untuk Pastor Yusuf. Saya senang, tadi saya bilang bahwa Pastor Yusuf, teman saya ini, dia seorang pendoa. Dan apa yang beliau sudah sampaikan, saya sambil dengerin, sambil terharu, saya bilang, kok bisa sefrekuensi banget ya apa yang Tuhan bilang, sampaikan ke saya hari-hari ini untuk jemaat Tuhan. Saya percaya banget kalau Tuhan tadi datang ke Salomo, dia kasih penawaran karena dia melihat ada orang yang hatinya itu sudah siap. Makanya nggak sering-sering, bahkan cuma satu kali tadi dikatakan, tercatat cuma satu kali dalam perjanjian lama. Kebanyakan orang hatinya nggak siap. Begitu dikasih penawaran, mintanya yang aneh-aneh, yang malah membinasakan dirinya sendiri dan membinasakan orang lain. Itu yang terjadi. Kalau Tuhan nuruti kehendak kita, 99,9999% jadinya hancur. Percayalah. Oleh karena itu saudara, saya mau encourage Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah minta untuk dia, itu enggak mungkin banget. Saya percaya kalau Anda pagi hari ini merasa kayak, aduh kena banget, ini buat saya. Saya mau bilang, tadi Pastor Yusuf bagus sekali berkata, Tuhan itu sungkannya gede banget. Gengsinya gede banget. Enggak mungkin Anda bisa ngalahin Tuhan dalam memberi, enggak mungkin. Dan saya berdoa supaya kita bukan cuma tahu ini di dalam pikiran. Saya berdoa ini bukan cuma pengetahuan. Pengetahuan tidak mengubahkan Anda. Pengetahuan tidak mengubahkan kita sama sekali, saudara. Yang mengubahkan kalau ini turun ke sini. Ke hati,
dan Anda ekspresikan dengan ketaatan. Itu yang mengubahkan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau urapi, menyampaikan setiap apa yang ada dalam isi hati-Mu. Kami tahu Tuhan, pagi hari ini kami setuju bahwa Engkau tidak pernah menyuruh kami memberi untuk mengambil dari kami. Tapi karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memerintahkan kami untuk memberi, supaya hati kami boleh jadi hati yang siap terima berkat Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa Tuhan, Engkau memandang sekeliling kami Tuhan, dan Engkau boleh berhenti pada orang-orang tertentu yang hatinya pagi hari ini sedang dibajak oleh kebenaran firman-Mu yang mau berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, dan mengasihi dibuktikan dengan pemberian, dibuktikan dengan perpuluhan, dibuktikan dengan persembahan. Aku mau Tuhan, hatiku pagi hari ini diproses sedemikian rupa, supaya Engkau boleh melihat aku sebagai seorang sahabat. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah setiap kami. Kau memberikan kekuatan kepada kami untuk memperoleh kekayaan Tuhan.